Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan final project saya tentang driver control motor DC mobil hemat energi dengan monitoring daya. Mobil ini tahun kemarin mengikuti perlombaan KMI 2019 dan mendapat peringkat 5. Untuk plan layoutnya, inputnya terdapat throttle yang bisa diubah-ubah modenya. Pertama mode powerful, normal, dan low power. Kemudian terdapat push button untuk klaksonnya. Push button untuk pengaman ini seperti jika push button tidak dipencet, maka kendaraan tidak dapat berjalan. Dan ini input dan terdapat sensor arus dan tegangan untuk membaca arus dan menampilkan daya yang dibutuhkan oleh motor DC tersebut. Outputannya terdapat LCD untuk memberikan informasi arus, daya, dan mode yang digunakan. Kemudian klakson, indikator mode, dan ini terdapat IC untuk mengatur motor DC-nya. Kemudian user requirement-nya untuk inputannya tadi sudah dijelaskan seperti di atas ya, terdapat throttle, sensor arus dan tegangan, PWM untuk mengatur motor DC, PP klakson. Untuk outputnya LCD, motor, lampu indikator klakson, dan lampu indikator untuk modenya. Cara kerjanya di sini, sistem akan dalam keadaan nonaktif atau standby jika switch pengaman tidak ditekan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk informasi konsumsi arus dan daya dapat kita lihat di LCD-nya. Kemudian sensor arus berfungsi membaca arus yang digunakan motor DC per detik dan akan diolah agar menampilkan daya yang digunakan. Saat ingin kita merubah mode laju kendaraan, kita dapat melihat di LCD mode apa yang sedang kita gunakan. Kemudian jika kita akan merubah, kita dapat merubahnya di throttle-nya. Terdapat 3 mode yang tadi di situ, ada mode powerful, normal, dan low power. Kemudian untuk menonaktifkan sistem, maka kita akan dengan mudah melepas push button dari pengaman tersebut. I/O tabel. Yang pertama throttle yang berada di port PA9 hingga PA11 yang berfungsi untuk mengatur PWM motor yang memiliki 3 mode. Yang pertama mode powerful, normal, dan low power. Kemudian sensor arus yang berada di ADC IN1 port PA1. Sensor arus ini digunakan untuk menghitung arus yang digunakan oleh motor tersebut dan nanti dapat menampilkan daya yang telah digunakan. Kemudian push button pengaman dan klakson untuk menyalakan bel dan pengaman sistem yang berada di PA2 dan PA3. Kemudian PWM dengan label timer 2 channel 3 berada di port PB10. Outputnya terdapat LCD 40x2 yang berada di port 0 hingga port 7. LCD ini berfungsi untuk menampilkan informasi pada sistem. Kemudian terdapat LED mode yang akan menampilkan mode yang digunakan. Semakin cepat kedipan dari LED tersebut, maka mode yang digunakan banyak memakan arus. Kemudian LED klakson yang untuk menandakan jika klakson dapat digunakan dengan baik. Motor yang dilabeli dengan timer 2 channel 3 berada di PB10. Motor ini akan bergerak sesuai dengan PWM yang telah diatur.
Bin konfigurasi ini sama dengan sebelumnya tadi, I/O tabel sudah jelaskan. Kemudian dilanjutkan dengan gambar rangkaiannya. Di sini terdapat LCD, DMS, throttle, motor, dan LED modenya. Ini adalah hasil dari gelombang ppm-nya. Bel akan aktif jika push button bel ditekan. Dan jika DPS aktif, maka mode PF, mode N, dan mode PL dapat digunakan. Lampu indikator mode akan menyala sesuai kebutuhan arus yang telah dikeluarkan. Putar DC akan menyala sesuai PWM yang telah diatur pada mode-mode tersebut. Sensor arus akan tetap mendeteksi arus yang dikeluarkan dan membaca sesuai mode yang digunakan. Selanjutnya flowchartnya dimulai dari start, kemudian membaca bel. Jika yes, maka aktif. Jika no, maka bel akan mati. Selanjutnya membaca sensor arus, mencetak tulisan current dan daya, membaca push button pengaman. Jika ditekan, maka dapat dilanjutkan dan membaca apakah mode yang digunakan PF, normal, atau PL. Selanjutnya melanjutkan. Jika benar, maka toggle-nya akan menyala lampu indikator tadi dan mencetak mode tersebut pada LCD. Kemudian jika mode N, maka lanjut ke toggle yang ini dan mencetak mode normal. Sebagai berikut, jika telah selesai maka semua akan menuju ke N. Kemudian ini programnya. Berikut adalah include-annya. Dan ini juga termasuk untuk membuat LCD dapat menampilkan angka-angka secara real time. Kemudian ini diinisialisasikan. Ini untuk bel. Jika dibaca push buttonnya telah ditekan, maka bel akan dinyalakan. Jika tidak, maka bel akan mati. Kemudian lanjut ADC-nya. Ini adalah rumus-rumus ADC-nya untuk membaca arus, kemudian diolah untuk menghitung daya. Ini untuk menampilkan di LCD-nya. Selanjutnya BWM. Ini adalah program untuk menampilkan kedipan di LED mode. Semakin cepat kedipan tersebut, maka mode tersebut memakan arus yang paling tinggi. Selanjutnya, program ini adalah program untuk membaca mode sama seperti LED tadi, tapi bedanya ini akan ditampilkan pada LCD. Untuk di cube-nya, GPIO input akan diatur sebagai cooldown semua dan diberi label seperti I/O tabel tadi. Kemudian menggunakan kristal keramik. Untuk ADC-nya kita gunakan ADC 1 IN1. Timer kita gunakan timer 2 channel 3 menggunakan clock internal clock dengan prescaler 249, counter periodenya 124. Untuk clock konfigurasinya saya gunakan 60 MHz. Selanjutnya di generate code dan kita lanjut ke kill. Nah, di kill sini tadi kan sudah saya jelaskan untuk programnya. Maka kita build saja. Setelah build selesai, kita lanjutkan ke
Proteusnya. Nah, ini sudah muncul ya. Tapi PWM belum aktif karena DMS belum dipencet atau ditekan. Setelah DMS saya tekan, maka PWM akan keluar. Low power. Berarti low power dayanya berada di 25%. Maka akan menampilkan konsumsi arus dan dayanya. Jika saya ubah ke normal, maka keadaan ADC sensor arusnya berada di 50% dengan konsumsi arus 1,6 ampere dengan daya 20 Wh. Jika kita gunakan mode powerful, maka kita gunakan ADC-nya 100% dan memakan arus 2,6 ampere dengan daya 32 Wh. Modenya berubah-ubah sesuai throttle yang kita inginkan. Kemudian, mode ini akan berkedip sesuai dengan mode yang ditampilkan di LCD. Klakson, jika dipencet, maka akan menyala. Ini adalah LED klakson. Maaf agak delay. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.